Oke, semangat pagi semuanya. Dengar Pak? Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang sudah Selamat. pukul 2 sore hari, 2 siang hari gitu ya. Ya, Terima kasih sudah bersama kita, sudah berkumpul bersama kita, dan Pak Edi Mulyawan. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kita, Pak Edi. ya. Ya, saya mau sapa dulu teman-teman kita yang sudah join sore hari ini, Pak Edi. Kita sapa Ya. di sini tampak luar biasa, sangat positif ya. Wow, ada Pak Bambang Suryadi, Era Cipta. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Ibu Debi Wanita dari Era Ruby, luar biasa. Ibu Faridatio, mantap. Ada Ibu Heidi dari Era Infinity. Di sini saya lihat Pak Gelora Soekarno nih, yang sangat konsisten ikut sesi Pak Edi dari awal sampai sesi hari ini, Pak Edi. Jelek. Luar biasa. Halo. Kemudian kita lanjut lagi, ada teman-teman dari Semarang, dari Solo. Di sini ada sahabat baik saya, Bapak Susanto Lim dan tim. Halo, Pak Susanto, luar biasa. Ada juga Ibu Mila Chen, ya Surabaya, luar biasa. Ada Ibu Pipit, Era Emerald dari Bintaro. Ada Era Arta, Pak Sony Jaya Kusli, luar biasa, dari Makassar. Yes, dan teman-teman, nanti saya sebut satu persatu gitu ya, karena kita banyak sekali. Pak Edi, peserta kita sore hari ini sudah di atas 100 yang sudah bergabung, yang sudah registrasi Pak Edi, dan ini akan terus bertambah. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Pak Edi sore hari ini, mungkin saya akan informasikan beberapa hal yang penting bahwa acara yang kita selenggarakan ini terbuka untuk umum, artinya bukan hanya saja diperuntukkan untuk teman-teman real estate dari Era. Teman-teman juga bisa share ke semua rekan-rekan Anda yang pada saat ini mungkin membutuhkan motivasi atau insight dari Pak Edi Mulyawan begitu ya. Jadi jangan ragu, jangan segan untuk berbagi informasi, share, viralin ke rekan-rekan Anda ya, untuk join bersama kita di setiap hari Rabu begitu. Kemudian hari ini kita akan discuss sesi ketiga ya dari total 6 pertemuan bersama The King of Property Pak Edi Mulyawan. Baik, Pak Edi, mungkin supaya tidak berlama-lama lagi Pak Edi, kita bisa mulai. Halo Pak Edi. Oke. Yes, Pak Edi. Pak Edi, Kedengar kita suara masuk. saya, Pak? Ya, suara Bapak masuk, cuma mungkin agak lebih keras lagi ya, karena teman-teman di sini ada beberapa yang mengatakan suaranya Pak Edi kurang clear nih. Internet Bapak mungkin ya, signalnya agak lagi nggak bagus nih. Oke, bisa dengar suara saya Pak Edi? Kedengar jelas, Pak. Oke, clear. Ya, baik. Kita masuk ke sesi ketiga nih, sore hari ini, langsung bersama Pak Edi Mulyawan, The King of Property. Ya, Pak Edi, kita masuk ke secret yang ke-13 nih, Pak Edi. Saya akan sharekan dulu materi dari Pak Edi. Sebentar, secret ke-13, baik. Sore hari ini kita akan buka, Pak Edi akan buka sesi dengan topik Your character is your brand, begitu ya Pak Edi ya? Halo Pak Edi. Ya, kedengar Pak. Ya, your character is your brand gitu ya Pak Edi. Kita akan ngomong sesi ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Baik. Betul. Pak Edi, bisa langsung dibahas Pak Edi. Apa maksud Bapak mengenai your character is your brand Pak Edi? Silakan. Oke. Jadi prinsipnya kita itu sebetulnya butuh brand. Kedengar ya Pak? Ya. Jadi company itu oke. Entah Anda bergabung di company apapun itu namanya, itu adalah brand. Tapi yang penting adalah karakter Anda itu adalah brand Anda juga. Jadi misalnya contoh begini, Anda itu seorang yang tanggung jawab. Anda itu kalau dititipin listing itu boleh dibilang Anda tanggung jawab penuh untuk mempromosikan, ya. Lalu juga Anda orang yang memang disiplin, detail di dalam kerjaan,
Tanggung jawab tadi udah saya sebutkan, mau kerja keras gitu ya, dan juga ulet dan punya plan yang jelas untuk properti yang dititipkan itu mau diapain. Nah, itu yang membuat kita itu menjadi sosok yang selalu dicari oleh klien. Otomatis kita mendapatkan yang disebut referral. Karena kalau kerja dalam kondisi property agent itu nggak dapat referral, itu kan capek. Terus Baik. nyari klien baru, tidak ada berhentinya. Nah, Baik. automatically kita harus membangun brand waktu tertentu sehingga kita dipercaya oleh orang untuk orang itu mau memberikan referral kepada kita. Oke, Pak Edi tahan dulu Pak Edi. Tadi Pak Edi menyampaikan ada beberapa poin ya mengenai tanggung jawab, disiplin, detail, kemudian ulet, kemudian plan yang jelas. Nah, mungkin Pak Edi boleh share ke kita Pak, dijabarkan mungkin lebih sedikit lebih dalam begitu. Seperti apa Pak? Tanggung jawab seperti apa kita sebagai real estate agent? Ya, ya seperti yang di bab sebelumnya saya bilang, kita ini jangan menganggap bahwa apa yang dititipkan oleh pemilik maupun listing atau apapun itu sebagai sesuatu yang dianggap cuma sekedar selewat gitu ya. Artinya semua orang yang pemilik yang menitipkan listing ke kita, semua listing kita itu adalah menjadi tanggung jawab di pundak kita. Kita harus gimana caranya berupaya semaksimal mungkin supaya listing ini terjual. Karena kalau sudah terjual, itu kan otomatis semua problem dari pemilik itu kan teratasi. Nah, seperti yang di bab-bab sebelumnya saya bilang bahwa kita ini menjadi sosok yang konsultan, seorang dokter gitu loh, untuk memecahkan masalah daripada pihak si pemilik. Bukan sekedar kita numpang lewat, udah gitu ya dianggap angin lalu. Nah, itu nggak ada tanggung jawabnya. Artinya tanggung jawab itu mau terjual tidak terjual, kita harus bertanggung jawab. Apapun itu, dalam arti kondisi kita misalnya nggak terjual pun, toh kita sudah buktikan kepada pihak pemilik bahwa kita memang mengerjakan yang semestinya kita kerjakan. Nah, itu yang bentuk dari tanggung jawab. Baik. Gitu, Pak. Luar biasa. Jadi real estate agent dituntut untuk bertanggung jawab tadi yang Bapak sampaikan. Kemudian poin disiplin Pak Edi. Apa itu? Disiplin seperti apa Pak? Apakah disiplin misalnya mohon maaf nih, disiplin nagih komisi gitu Pak, kalau sudah closing atau gimana Pak? Ya, kan saya udah bilang dari awal, komisi itu kan cuman sebagai akibat dari proses ya. Ya kita harus disiplin sama prosesnya. Kalau misalnya contoh di awal kita udah cerita panjang lebar sama orang yang mau nitip listing. Pak, Bu, berikutnya saya akan promosikan misalnya pasang spanduk. Saya akan promosikan di internet masuk OLX, rumah.com, di Facebook Marketplace. Lalu saya akan continue memberikan laporan kepada Bapak Ibu tentang perkembangan propertinya. Nah, ternyata yang dikerjakannya itu ya cuma pasang spanduk tok. Selesai. Laporannya nggak pernah ada. Orang yang respon hari ini ada berapa orang, yang minggu ini yang respon berapa orang, nggak pernah itu disampaikan. Sehingga pemilik kan kecewa. Kalau kita disiplin tuh kita benar-benar komit dengan apa yang kita omongkan, kita tepat waktu, kita planningkan sesuai dengan yang sudah diplan rencanakan, ya kita harus benar-benar lakukan itu on the right track gitu loh. Jadi apa yang diomongin, apa yang kita bicarakan, iya. Apa yang kita sampaikan ya kita kerjakan, jangan cuma kita manis-manis tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya Pak. Betul. Betul. Baik. Jadi tadi poin disiplin sebenarnya juga masih berkaitan dengan poin yang awal tadi tanggung jawab gitu ya Pak ya. Iya. Jadi seorang real estate agent juga harus bertanggung jawab dan disiplin terhadap apa yang dia kerjakan sehingga klien itu merasa worth it kalau dia bayar kita komisi gitu ya Pak ya. Jadi klien tuh tahu kita kerjain gitu ya. Kita mengerjakan maksudnya. Betul. Dan itu tadi Pak Edi juga sampaikan juga mengenai plan yang jelas ya. Pak Edi. Plan yang jelas mungkin kita langsung ke poin yang plan yang jelas dulu Pak. Tadi Bapak udah singgung. Plan yang jelas itu seperti apa Pak Edi? Jadi kita kan bikin perencanaan marketing Pak, marketing action plan. Gitu loh. Nanti di bab-bab berikutnya mungkin di sesi keempat ya, itu akan dibahas tentang bagaimana membuat laporan pemasaran gitu ya. Nah itu kan sudah ada perencanaannya. Misalnya paling basic banget, kalau pemilik mengizinkan masang spanduk, kita pasang spanduk ya. Terus berikutnya misalnya kapan kita mau masukkan ke OLX, kapan kita mau masukkan ke rumah.com, 123.com, kapan kita bikin flyer, kapan kita misalnya melakukan open house, lalu kapan juga kita menawarkan ke database klien. Itu kan sudah ada time schedule-nya.
plan-nya kapan yang mesti kita kerjakan, dan itu kita disiplin lakukan. Jangan Baik. misalnya karena nggak ada yang nyuruh gitu ya. Kan agent itu kan semuanya nggak ada yang nyuruh, inisiatif sendiri. Ya. Jadi ya udah aja, suka-suka aja. Kalau lagi sempet, ya dimasukin ke OLX. Kalau lagi sempet, ya dimasukin ke rumah.com. Kalau lagi sempet senggang, ya nawarin ke klien. Ya Oke. gimana aja gitu. Maksudnya sesempatnya dia. Nah itu yang sebetulnya nggak boleh. Oh, baik. Dan plan yang jelas tadi juga itu juga dikomunikasikan dengan customer kita ya Pak. Jangan tiba-tiba kita Iya, main hajar aja dan customer ternyata nggak berkenan begitu. itu harus Kalau diceritakan di awal apa yang mesti kita kerjakan gitu loh. Oke, baik. Baik Pak Edi. Kemudian detail Pak Edi. Apa yang perlu diperhatikan dari sisi detailnya? Ya, masalah yang saya paling sangat disayangkan itu di dunia agent, itu kadang-kadang agent itu melisting cuman asal, ya. Dalam arti Maksudnya? asal tuh begini. Contoh, nggak usah jauh-jauh lah, dari produk aja dulu ya. Baik. Luas tanah yang waktu itu pernah saya bilang, apakah betul kalau si pemilik bilang 400, apakah betul faktanya 400? Jangan cuman sekedar kata pemilik 400 Pak, tapi ternyata dicek di sertifikat cuma 381. Ya. Artinya kita mesti cek Pak. Ya kita harus lihat dong sertifikatnya apa gitu loh. Karena klien itu ada yang begini loh Pak, terutama di secondary market ya. Baik. Ada orang yang bilang, loh ini fisiknya 450 loh Pak. Itu lihat yang beranghang itu, samping saya, itu sebetulnya kita kuasai. Lah kan itu nggak masuk sertifikat. Terus kadang-kadang ada kelebihan tanah yang nggak masuk sertifikat. Dia bilang ya itu masuk ke lahan saya, cuma nggak boleh dibangun. Banyak Pak yang bilang begitu. Tapi in prinsip kan kita menjual yang berdasarkan legal yang benarnya adalah misalnya 390. Ada kelebihan 60 meter di samping rumahnya ada beranghang. Ya itu makan tidak masuk sertifikat. Kita nggak bisa expose gitu loh. Nah itu satu. Belum lagi bangunan ya, nanti akan saya cerita. Saya pernah ada kasus ngalamin yang itu tadi, nanti di bab berikutnya. Bangunan yang ternyata dicek berbeda ukurannya dengan visi pangan sebenarnya. Ngalamin ya, dia nggak teliti, nggak lihat sertifikat. Dia bilang statusnya hak milik. Sesudah dicek sertifikat, HGB. Kan pemilik nggak bisa ngebedain tuh. Kadang-kadang bentuk sertifikat dibilangnya hak milik aja. Gitu loh. Ya saya punya sertifikat Pak. Saya sertifikat nih Pak, tapi HGB. Padahal kita bilang ke hak milik. Sedangkan kalau pembelinya ingin ngotot di hak milik, itu kan ada biaya dari HGB ditingkatkan ke hak milik gitu loh. Belum lagi masalah legalitas kepemilikannya. Tahu nggak ini pemiliknya atas nama siapa sertifikatnya? Kita berhubungan sama anaknya, sama keponakannya. Ternyata itu sertifikat punya pamannya. Pamannya mungkin pernah ada kejadian juga di kantor kami. Tanda tangan eksklusif keponakannya. Yang ternyata menjual adalah pamannya. Pada saat terjadi deal transaksi, pemiliknya nggak mau ngasih komisi. Karena dia tidak pernah merasa nitip ke era. Itu satu hal loh. Hati-hati sekali. Kita itu jangan gegabah menjualkan properti tanpa mengecek detailnya. Karena itu bisa berbau ke ranah hukum. Dan kita ke bawah-bawah itu. Baik Pak Edi, luar biasa penjelasannya. Karena saya pengalaman-pengalaman pahit itu udah banyak sekali Pak. Jadi saya benar-benar harus sering mengingatkan kepada marketing-marketing baru untuk berhati-hati. Baik. Gitu loh. Nanti pengalaman-pengalaman itu di-share ya Pak Edi ya. Nanti kita di segmen berikutnya ya. Mohon di-share ya. Nah Pak Edi, kita ngomongin tadi your character is your brand. Nah ketika orang sudah punya karakter nih, gitu ya, kayak penyanyi nih, suaranya yang punya karakter itu pasti yang bisa jadi juara tuh. Pak Edi juga merupakan typical agent yang punya karakter tertentu begitu. Jadi orang-orang punya karakter. Nah, karakter itu di sini Pak Edi dalam pointers Pak Edi mengatakan ujung-ujungnya adalah untuk personal branding gitu, Pak. Nah, apa hubungannya Pak karakter Bapak ketika kita punya karakter nih, kemudian bisa terkait dengan personal branding kita, Pak? Sejauh apa itu efeknya, Pak? Ya, jadi sebenarnya yang seperti waktu di awal dibilang, kenapa saya dijuluki The King Property, itu kan bukan saya yang mendeklar, tapi klien itu berjalan waktu memberikan referensi kepada orang lain. Saya kan selama ini udah
100% lebih semua listing saya itu dapatnya dari referensi. Saya sudah tidak pernah lagi handle-nya secara full. Karena banyak hal-hal di mana saya juga harus berbagi kepada tim ya. Nah, artinya personal branding itu terbentuk dari pola kerja. Pola kerja yang selama ini saya lakukan. Dari pola kerja seperti itu terbentuklah sosok seorang Edi yang mungkin konsumen bilang, kalau mau nitip ke Edi aja. Orangnya tanggung jawab, orangnya ulet, orangnya bisa dipercaya. Orangnya nggak neko-neko kok, dia mah lempeng-lempeng aja. Nggak mungkin tuh kamu ditipu, nggak mungkin kamu disolimi. Nah, itu yang menjadi personal branding gitu loh. Karakter itu yang memang sudah bawaan saya emang apa adanya begitu gitu ya. Bukan saya ngomong gimana, memang ya saya melakukan itu dan memang orangnya tuh detail sekali, dia itu prepare. Kamu nggak usah pusing kalau berhadapan dengan klien atau gimana atau pembeli karena Edi itu menghandle semuanya. Nah, itu yang menjadi personal branding, Pak. Oke, baik. Jadi orang mengenal Bapak sebagai sosok yang tadi Bapak sebutkan begitu ya. Jadi itu seperti personal branding tadi yang Bapak utarakan. Iya. Karena Berarti sebagai kaitannya tambahan, dengan saya trust ya tambahin Pak sedikit bahwa bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Yes. Bisnis ini adalah bisnis trust. Kalau Anda nggak dipercaya, habis karir Anda. Kayak kita tidak menjual produk, yang hanya dijual adalah kepercayaan orang terhadap diri kita. Ya, baik Pak Edi, luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Kita sebelum beranjak ke secret yang ke-14 Pak Edi, di sini sudah bergabung bersama kita juga ada Pak Yongki Karyadi dari Era X Pro dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Halo Pak Yongki, ada Ibu Yokim Pin di sini, Era Arta. Makassar ada Pak Yafet Kristanto dari Surabaya, luar biasa Pak Yafet. Ada Ibu Selamat Yusti. siang Pak Yafet. Luar biasa. Dan Selamat ada teman-teman dari Bandung juga, Pak Edi sudah bergabung bersama kita siang hari ini, luar biasa. Ada yang terlewatkah? Oh, Semarang sudah saya sebut ya tadi ya. Solo sudah, luar biasa. Ada Ibu Ratih Ratnawulan nih, sahabat baik Pak Edi Mulyawan nih di sini. Selamat pagi Ibu Ratih. Yes. Baik, Pak Edi, kita sekarang masuk ke secret yang ke-14 Pak Edi. Choose the right coach. Di sini kalau kita translate ke bahasa Indonesia, artinya yang secret ke-14 adalah kita harus memilih coach yang tepat. Nah, pertanyaan saya, Pak Edi, mungkin sebelum masuk ke dalam sana, saya mau tanya Bapak, Pak, pada saat awal Pak Edi join, masuk, memutuskan sebagai seorang real estate agent, apakah Bapak mempunyai coach? Silakan. Pasti punya, Pak. Oh, ada ya? Oke. Pasti punya. Dan saya masih ingat terus itu sampai sekarang coachnya siapa. Oke. Mungkin boleh disebut lah siapa, silakan. Ya, dulu tuh yang sampai sekarang pun masih itu Pak Akira, itu MB saya juga. Nah, sebelum Pak Asep itu ada juga wakil MB-nya waktu itu Pak Teddy Widiarto, itu zaman tahun 1995. Jadi berikutnya kan Pak Asep yang masuk. Nah, sebelum Pak Asep itu Pak Teddy Widiarto. Tapi ya sampai detik ini yang masih meng-coach saya ya seperti Pak Akira, Pak Asep, dan termasuk juga ya terus terang lah seperti sekarang ini kan Pak Darmadi, Pak David, itu juga coach yang direct memang dari Era gitu kan. Ya di luar itu juga banyak coach-coach yang lain kan seperti misalnya saya suka ikut ngedengerin dari Pak James Kui, ya entah itu Pak Tung Dasem, ya itu banyak lah belajar entah dari seminar, entah dari CD, entah dari YouTube atau dari apapun gitu. Baik. Artinya coach itu punya peran ya. Tapi sebelum kita bahas mengenai peran dari coach, Pak Edi, tadi Pak Edi mengatakan Bapak awal-awal karir Bapak punya coach. Artinya itu the right coach seperti poin 14 yang Bapak sampaikan. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Pak. Seorang Edi Mulyawan yang sekarang sudah luar biasa sebagai king of property, apakah masih perlu coach, Pak? Perlu banget, Pak. Oh, apa perlunya, Pak? Kan Bapak sudah ngerti semua loh, Pak. Kadang-kadang misalnya seperti saya punya ego nih, oh kan saya udah pinter, saya nggak perlu lagi, saya udah ini. Nah, mungkin Bapak boleh cerita, Pak. Jadi begini, kalau kita anggaplah bermain ya, seorang bintang, misalnya di satu kesebelasan, contohlah Ronaldo ya. Nah, pada saat dia di lapangan,
itu pasti ada yang namanya stres. Mungkin dia dijegal oleh lawan 2-3 orang, di mana dia ruang geraknya itu nggak bisa kemana-mana gitu loh. Ya. Mau nendang ke arah kanan, ada yang jegal. Mau nendang ke arah kiri, ada yang jegal. Mau nendang ke tengah pun ada yang jegal. Nah, padahal mungkin hanya pelatihnya yang bisa melihat, dia harus nendangnya ke arah belakang. Tapi dia nggak melihat itu. Nah, jadi pada saat titik tertentu, kita ada satu posisi blank, itu ya, blank spot, di mana kalau kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang memang ujungnya jalan buntu, tidak ada tempat konsultasi, tidak ada tempat untuk ngomong, tidak tempat untuk bertanya, minimal bercerita, itu kita seperti lonely sendiri. Kita hidup tetap butuh orang yang jauh di atas kita. Bahkan orang itu belum tentu ilmunya di atas kita. Tetapi mungkin dia bisa melihat lebih wise, lebih bijaksana daripada diri kita sendiri. Karena pada saat kita menemui jalan buntu, itu biasanya emosi kita lebih banyak bermain. Betul ya Pak? Betul, betul. Kita nggak tahan dengan emosi kita. Kadang-kadang keputusan yang ambil bisa salah. Karena keputusan yang diambil pada saat emosi, itu biasanya adalah keputusan yang salah gitu loh. Kita butuh orang lain untuk melihat permasalahannya dari lingkup yang jauh lebih luas. Makanya saya tetap butuh coach gitu loh. Nggak bisa sendiri. Baik, wah luar biasa Pak Edi, so humble. Artinya meskipun sudah gampang sudah punya jam terbang, tapi Pak Edi tetap mengapresiasi feedback dari orang lain, dari siapapun juga, seperti dalam sesi-sesi sebelumnya ya Pak ya. Untuk sebagai real estate yang agent yang sukses, kita harus open mind begitu ya Pak ya. Ya kadang-kadang gini loh Pak ya, ada orang yang merasa segalanya bisa sendiri ya. Saya nggak perlu tuh gabung-gabung sama brand apa. Kan lu bodoh, komisinya ambil sendiri aja gitu kan. Ngapain harus bagi dua? Nah, kan nggak berpikir panjang gitu loh. Emangnya kamu dewa, kamu Tuhan. Ya. Tuhan kadang-kadang ngirim petunjuk itu bukan melalui kita loh. Tuhan ngirim petunjuk, ada orang-orang di sekeliling kita yang memberi kebijaksanaan, memberikan ketenangan, dan solusi itu mungkin hal kecil yang cukup sepele yang kita kerjakan yang kita nggak kepikir. Ya. Nah, jadi jangan sok arogan merasa dirinya serba bisa gitu kan. Ya. Thank you Pak Edi. Di sini sudah bergabung juga bersama kita Pak Edi, sahabat baik Bapak juga nih, ada Ibu Andrea Dian Palupi dari Eramira. Halo Andrea. Selamat bergabung Bu Adrian. Ya, saya mau ingatkan ke teman-teman yang sudah bergabung di sini, luar biasa. Terus statistik naik Pak Edi yang sudah bergabung online bersama kita. Luar biasa, sudah tembus 100 di sini. Dan teman-teman saya mau remind teman-teman, mengingatkan kembali bahwa nanti ada sesi untuk tanya jawab langsung bersama Pak Edi Mulyawan. Silakan Anda boleh ketik di chat, nanti akan saya bacakan, dan mohon pertanyaannya related dengan topik yang Pak Edi bahas siang hari ini, ataupun nanti di penghujung sesi saya akan berikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya secara interaktif langsung kepada The King of Property Pak Edi Mulyawan. Nanti akan saya sambungkan. Nanti tinggal raise your hand aja, nanti langsung berkomunikasi dengan Pak Edi Mulyawan. Baik. Halo Pak Edi. Pak Edi. Halo. Kedengar Pak? Yes, terdengar Pak Edi. Tadi sempat lost. Ya. Oke. Tadi sempat lost. Oke Pak Edi, sudah oke ya? Ya. Oke, baik Pak Edi. Masih di secret yang ke-14 Pak Edi. Saya masih ingin korek lebih jauh. Bapak picture-nya belum muncul di saya? Yes, oke. Pak, choose the right coach. Bagaimana caranya kita bisa menemukan seorang coach yang tepat Pak Edi? Ya. Seorang coach yang tepat itu seorang coach yang bisa memahami situasi anggota tim, ya. Karena saya juga kan selain punya coaching, saya juga memberikan coach ke bawah. Kan saya juga punya anggota tim yang harus saya coaching juga. Ya. Jadi pahami. Halo Pak Edi. Teman-teman sekalian, mohon maaf Pak Edi sepertinya sedang ada gangguan teknis signalnya. Ya, sekarang sudah bergabung lagi Pak Edi. Ya. Pak Edi, mungkin boleh diulang Pak Edi, tadi sempat lost. Ya. Silakan ya, Pak. Intinya adalah bahwa kita itu harus memilih coach yang bisa memahami anggota tim dengan baik. Ya. Kedua adalah
masing-masing coach itu bisa mengerti kompetensi dari anggota timnya. Ya, terus juga belajar mengambil keputusan logis dan strategis itu juga kita harus mendidik anggota tim seperti itu. Support dan semangat itu is only number one lah. Oke. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya. Dan tentunya mendorong untuk mencapai hasil akhir betul. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana seorang coach itu bisa mengencourage untuk memaksimalkan potensi dari masing-masing anggota timnya. Nah, Oke. seperti Jadi itu. itu peran coach begitu, Pak. Dengan Iya. adanya coach, Iya. kita bisa seperti tadi yang Bapak sampaikan begitu. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya tadi, Pak Edi, bagaimana caranya kita bisa bertemu dan mendapatkan the right coach, Pak? Ya, terutama yang pasti coach ini adalah orang yang bisa mengerti di lapangan bahwa semua marketing ini selalu menghadapi masalah. Bahwa tidak ada transaksi yang mudah. Bukan berarti saya pesimis ya. Artinya coach ini harus bisa mengerti betul bahwa jangan cuma melihat hasil. Ya, saya selalu tekankan itu, terutama mungkin saya pesan juga buat MB-MB bahwa MB itu harus mengerti betul apa yang dialami oleh marketingnya. Ya, Pak Darmadi pernah bilang toh, nggak ada itu yang namanya sifat MB itu kayak ngebosi doang gitu loh, cuman sekedar duduk diam manis di kantor nunggu kapan kamu komisinya terima, kapan kamu komisinya terima. Itu bukan seperti itu. Tapi coach yang baik adalah yang dia bisa mau memahami apa sih yang menjadi masalah dari timnya. Nah, coba pahami, coba kasih solving problemnya seperti apa, gitu loh. Nah, itu MB juga harus mengerti pekerjaan ini, karena mungkin ini banyak MB di luar sana ya, yang tidak mengerti apapun tentang dunia agent property. Buka franchise, buka MB, terus tiba-tiba ya dia cuma berharap marketingnya jalan sendiri. Ya nggak bisa seperti itu gitu loh. Karena saya juga punya anggota tim juga, saya harus mau mendengar apa sih yang menjadi masalahnya. Bukan cuman ujungnya udah buntu gitu ya, mentok, baru lapor. Tapi justru proses awal, step by step, di mana marketing itu dari awal nganter, dari awal nego, dari awal misalnya mau transaksi, itu semuanya kita tahu. Sehingga kalau misalnya si agent ini akan melenceng ke jalan yang salah, kita sudah warning dari awal. Jangan sampai dia kejeblos lah masuk jurang. Nah, itu yang memang kita harus mencari seorang coach yang peduli sama kita. Gitu loh. Peduli dan dia mau memahami masalah yang kita hadapi. Dan itu juga memang diperlukan karena pada saat saya menghadapi sesuatu hal yang sulit, itu kalau ada coach pendamping, itu seperti saya ada tenaga kedua, tenaga ekstra kedua yang saya merasa lebih pede dan merasa lebih punya semangat untuk melakukannya lebih baik. Yang waktu itu pernah saya bilang ya, kadang-kadang saya cuman sekedar cerita gitu loh ke Pak Asep bahwa Pak ini masalahnya gini. Sebetulnya saya kepikiran Pak, solusinya begini ya Pak. Dia cuman bilang, iya kerjain aja kan kamu udah tahu solusinya. Cuman begitu doang gitu loh. Padahal saya itu ragu-ragu mau melakukannya. Tapi pada saat dia memberikan kemantapan, saya lebih percaya diri, baru saya melangkah. Pada saat melangkah, saya punya energi yang double. Karena merasa apa yang saya akan lakukan ini ada support dari belakang. Oh, benar nih saya kerjakan. Nah, seperti itu. Baik. Jadi saya dapat summarize tadi yang Bapak sampaikan bahwa untuk menemukan the right coach itu juga membutuhkan proses gitu ya Pak ya. Belum tentu kita begitu pertama kali terus langsung synchronize. Artinya tetap juga mungkin bisa terjadi friksi dan seterusnya. Tapi itu adalah sebenarnya sedang proses penyesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan sebagai seorang coach tadi Pak Edi sampaikan harus memahami tim yang di coach oleh seorang coach tadi dan memahami itu juga yang tadi Pak Edi paparkan bahwa misalnya kita tuh hanya cerita aja nih itu aja sudah bisa bikin lega begitu ya Pak ya padahal hanya cerita gitu hanya sharing begitu ya. Jadi luar biasa sekali. Thank you Pak Edi untuk secret yang ke-14 ini. Baik. Nah, Pak Edi, kita masuk ke yang secret berikutnya, Pak. Bapak menyampaikan di sini masih berhubungan dengan secret yang ke-14 tadi. Begitu ya. The powerful engine of company brand. Bapak di secret yang awal juga sebutkan mengenai personal branding. Nah, di sini Bapak
ngomong juga mengenai powerful engine of company brand. Seperti apa pentingnya Pak company brand di dalam mensupport seorang Edi Mulyawan, Pak Edi? Silakan. Ya. Berkaca dari diri saya pribadi ya, saya ini bisa nerbitin buku, saya bisa dikasih julukan The King of Property, saya bisa dipublish sampai semua orang jadi pada tahu, itu adalah berkat company brand ya. Kalau saya tidak bergabung di satu company brand, ya saya tidak dikenal, saya itu siapa gitu loh. Oke. Betul kan Pak? Baik, betul. Nah, artinya saya ini bisa besar karena bergabung di company brand yang membuat saya besar. Ya, dan tentunya company brand itu bukan cuma sekedar membuat saya besar. Saya ini membuat diri saya itu menjadi punya value yang lebih. Nah, itu akibat apa? Akibat dari company brand yang terus-menerus memberikan jenjang-jenjang pelatihan, jenjang-jenjang masalah training. Nah, seperti kayak sekarang misalnya dalam kondisi corona, ya ini kan terus saya ini dikasih begitu banyak pilihan mau ikut training apa dari Singapura, apa dari mana, dari era Singapura gitu ya. Itu banyak sekali dari sampai era Singapura pun bisa kita ikut Zoom meetingnya dia gitu loh. Nah, jadi yang nomor satu yang saya mau tekankan kepada teman-teman, kalau Anda ingin menjadi seorang agen yang betul-betul long life ya, manjang, kecuali kalau Anda cuma pengen jadi agen dalam waktu 1 bulan. Agen yang cuma 1 tahun. Agen yang cuma 5 tahun. Sesudah Anda menjadi agen 5 tahun, Anda namanya udah nggak dikenal. Dan mungkin klien melupakan Anda. Nah, kalau Anda ingin benar-benar berprofesi sebagai seorang agen, Anda harus terus mengasah kompetensi diri, artinya dari training, dari pendidikan, edukasi, itu didapat dari mana kalau bukan dari company brand. Ya, jadi value itu intinya adalah kita harus punya value yang lebih dulu, baru kita dapat duit. Bukan kita ngejar duitnya. Kan banyak orang yang berpikir, alah kamu mah bodoh, kenapa harus bagi 50% ke company brand? Toh kamu juga bisa tuh jalanin sendiri. Saya bilang nggak bisa seperti itu. Kalau iya sekarang betul, mungkin tahun ini, tahun depan, 3 tahun lagi, saya betul bisa masih meraih uang. Tapi apakah untuk tahun keempat, kelima, keenam, zaman terus berubah. Ya, Anda tidak mengikuti perkembangan zaman, Anda mati. Betul. Sekarang siapa yang bisa mengencourage Anda untuk membuat Anda lebih maju lagi? Kalau bukan dari company brand, nggak ada. Gitu loh. Ya. Jangan melihat cuma sesaat dapat uang banyak sekarang. Tapi next ke depannya, apakah Anda terus-terusan dapat uang? Belum tentu. Itu yang saya sangat sayangkan kalau orang merasa bahwa company brand itu tidak penting. Salah besar gitu loh. Karena seseorang itu kekayaan itu akan mengikuti kalau Anda punya value. Sebenarnya kalau saya bisa gambar, itu Anda, apa yang disebut wealth. Wealth itu seperti satu kantong wadah, seperti sungai. Itu yang namanya sungai itu punya kedalaman dan punya lebar. Ya. Kedalamannya itu adalah value Anda. Lebarnya adalah leverage, network Anda. Nah sekarang kalau Anda punya kedalaman, cetek gitu ya, cuman semeter, ya Anda cuman punya kekayaan semeter. Tapi kalau Anda punya value diri Anda 100 meter, Anda punya 100 meter itu value Anda. Nah mungkin secara leverage-nya, Anda punya network di sini. Networknya cuma 1-2 orang yang Anda bisa berkolaborasi. Ya buat apa? Ya otomatis wealth-nya juga nggak bisa didapat banyak-banyak gitu loh. Jadi wealth itu adalah perkalian dari value dikali dengan leverage. Nah, value itu didapat dari mana? Dari company brand lah. Di mana Anda punya value kalau nggak ada punya company brand gitu loh. Sekuat apapun Anda sendiri, itu akan berbeda kalau Anda punya leverage. Seperti itu. Baik, jadi company brand ini juga yang di dalamnya yang dimaksud adalah ekosistem seorang real estate agent begitu ya Pak? Ekosistem yang mendukung, mensupport seperti itu ya Pak ya? Halo Pak Edi, suaranya hilang. Ya, kita kembali Pak Edi. Halo Pak Edi. Ya, kedengar? Ya Pak Edi, silakan. Ya. Ya, Pak Edi. Yang tadi Bisa saya bilang lagi? bukan hanya trainingnya, tapi juga dari spiritnya, motivasinya,
support di semangatnya, dukungan moral, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini ya, kita butuh banget support dan moral dari company brand. Dan ini terima kasih sekali. Ini dari era ini memberikan ini nih, masker. Oh, oke. Ini Baik. masker. Ini ada logonya dan ini dibordir bagus sekali gitu ya. Dan ini memang memberikan kita semacam semangat untuk bekerja di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Apalagi dari company memberikan dukungan untuk yang kena, kalau marketing ada yang kena COVID, dapat tunjangan gitu ya, dapat biaya perawatan, itu juga luar biasa sekali gitu menurut saya supportnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi untuk penjelasannya. Jadi the powerful engine of company brand tadi yang Pak Edi sampaikan bahwa support bukan hanya melulu soal yang teknis-teknis, tapi yang berupa empati tadi seperti masker, seperti apa ada teman Ya, sakit betul. kita support biaya, kita beri Ya. konsumsi misalnya kita jamin makannya begitu, itu merupakan poin yang penting juga ya Pak Edi ya. Iya, betul. Baik Pak Edi, saya akan coba cek ke beberapa penanya nih yang sudah masuk dan pertanyaannya relatif dengan yang kita sedang discuss siang hari ini Pak Edi. Di sini ada Pak tertulis namanya Pak Time Lukas begitu ya. Saya tidak akan bacakan semua pertanyaan Bapak, Pak Time Lukas, karena pertanyaan ini juga tadi Pak Edi sudah singgung jawabannya begitu ya. Tapi saya akan masuk ke pertanyaan yang dari beliau adalah, Pak Edi, ini sebenarnya nanti bisa masuk ke yang sesi mengenai listing Pak, tapi nggak apa-apa kita ngomongin sedikit. Pak Time Lukas ini menanyakan Pak, Bapak tadi kan singgung mengenai bahwa Bapak punya listing itu kebanyakan kan sekarang dari referensi, referral begitu ya Pak ya? Ya. Nah Pak, gimana jika listing via referral itu Pak, itu ternyata nggak terjual-jual Pak? Apa yang Bapak lakukan? Ya. Apa yang mesti kita lakukan kepada si pemilik listing itu Pak? Ya, sebetulnya pertanyaan ini tuh dari sesi yang sebelumnya udah saya jawab sih, tapi nggak apa-apa saya jawab ulang ya. Jadi bukan karena tidak terjual-jual baru kita do something, tetapi begitu listing masuk di depan kita, kita sudah action do something. Oke. Mau masalah terjual tidak terjual, itu adalah masalah urusannya adalah rezeki dengan Tuhan. Betul ya? Nah, tapi kita melakukan sesuatu, itu adalah kewajiban kita. Betul kan? Betul. Nah, seorang agent, tanggung jawabnya adalah lakukan sesuatu dengan benar, prosedural, disiplin. Itu yang tadi saya bilang di awal. Ya. Tapi kalau misalnya nggak terjual, ya kita kan bukan dewa juga, kita bukan Tuhan juga. Jadi banyak kasus yang listingnya tidak terjual oleh saya, tapi dia terus mencari saya. Malah temennya mau nitip jual, saudaranya mau nitip jual, mereferensikannya ke saya. Loh, Walaupun propertinya dia belum terjual. Kok bisa seperti itu, Pak? Ya karena memang saya itu sudah melakukannya. Saya selalu memberikan report dengan baik kepada konsumen bahwa kepada klien, Pak, ini saya sudah begini, Pak. Pak, sudah begini, Pak. Kan faktor tidak terjual itu kan macam-macam ya. Artinya harganya masih ketinggian, saya kasih tahu berulang-ulang dianya masih ngebandel. Ya, itu kan juga bukan salah kita juga gitu loh. Artinya ternyata harga parketnya 1M, ya masih 1,5. Terus kita udah kerjakan ABCD set, ya tetap masih 1,5. One day mungkin dia mau turun, ya biasanya kalau pada saat dia turun, dia pasti nyarinya kan harusnya kita dulu. Yang paling nggak enak itu, kita udah misalnya kita nggak kerjakan dengan baik ya, kita lost contact sama pemilik. Ternyata harganya sesudah kita kontak sekian bulan, sudah terjual Pak Hedi. Berapa terjualnya? Dari 1,5 dia jual 800 juta. Loh kok Bu bisa Bu dijualnya murah begitu? Padahal dulu saya ada yang nawar 1M, Ibu nggak kasih. Ya habis kamu nggak pernah nongol-nongol katanya, nggak tahu kemana aja. Iya kan? Ya. Nah artinya pada saat momen di mana harga itu turun, kita ada di situ nggak?
Ayo, pertanyaannya itu balikin ke diri sendiri. Kita ada di situ nggak pada Ya, saat dia pemilik butuh? Waktu kita belum butuh, mungkin dia menganggap ya kita menganggap dia belum butuh, udah kita tinggalin gitu kan. Nah, tapi kan kita lost contact sama dia. Nah, itu artinya kita harus terus jalin komunikasi dengan si pemilik. oke. Baik, eh, mudah-mudahan terjawab nih Pak Time Lukas dari Pak Edi tadi sudah dijawab ya. Jadi saya juga menarik benang merah dari apa yang Pak Edi Mulyawan sampaikan bahwa closing memang itu memang tujuannya kita bisa bantu orang adalah sampai closing ya Pak ya. Tapi kalaupun belum sampai closing, tapi kita sudah lakuin dengan baik dan customer tahu kita kerjakan dengan kalau kata Bapak outstanding gitu, bukan bukan biasa-biasa lagi gitu, extraordinary, sebenarnya itu juga bisa terjadi tetap kita dipakai gitu ya Pak ya. Betul, Baik Pak betul, Edi, luar biasa insight-nya. betul. Mudah-mudahan terjawab Pak Time Lukas nih di sini. Oke, di sini saya mau sapa juga Pak Ferhat, selamat siang. Ibu Nelly Worotijan, selamat siang. Ibu Nelly mengatakan, wah keren Pak Edi maskernya tadi. Begitu. Pak Lutfan Hilmi, selamat siang juga. Baik, oke. Pak Edi, kita sudah nggak berasa, sudah luar biasa nih, sudah hampir 1 jam nih Pak. Kita sekarang mungkin agak sedikit speednya agak cepat nih. Kita masuk ke yang secret berikutnya, ke-16, Pak Edi. Ya, listing is my soul. Oke, again, ini nyambung tadi yang Pak Time Lukas tanyakan juga Pak. Listing is my soul. Pak Edi, saya sebelum saya Bapak bahas gitu ya Pak. Kadang-kadang ada orang loh Pak yang saya temui begitu. Itu merasa bahwa listing itu nggak penting Pak Edi. Sedangkan Pak Edi di sini mengatakan listing is my soul Pak Edi. Ini kan kayak bertolak belakang Pak. Mungkin boleh Bapak cerita Pak. Listing is my soul. Silakan. Ya, jadi in prinsip listing itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam dunia agen properti. Nah, jadi kita itu ibaratnya toko. Kalau kita nggak punya listing, itu ibarat toko yang memang nggak punya barang dagangan. Ya, sekarang kalau kita nggak punya barang dagangan, ada pembeli yang datang ke toko kita. Apa yang mau dia beli? Nggak ada kan? Ya. Nah, listing itu adalah kunci daripada usaha kita. Semakin banyak kita punya listing, maka probabilitas untuk terjual dan mendapatkan uang itu jauh lebih besar. Bukan selling gitu loh. Kalau orang yang berprinsip bahwa pegang selling atau pegang pembeli itu adalah segalanya, menurut saya itu salah, nggak tepat. Karena pembeli itu kalau mencari di kita, anggaplah kita nggak pegang barang, tapi di kantor kita punya teman-teman banyak barang ya. Tapi ternyata nggak ada yang cocok satupun. Nah, kira-kira besok lusa dia pergi lagi nggak? Bisa ke agent lain? Bisa terjadi. Bisa. Tapi kalau listing, mungkin sekarang belum terjual, atau saya belum ada pembelinya. Teman-teman, atau mungkin kobrok dengan sesama teman Arebi, itu bisa terjual. Karena setiap properti yang kita jual, pasti ada pembelinya. Nggak mungkin Ya. properti itu tidak ada pembelinya. Jadi Pasti ada apapun pembelinya. ya Pak ya. Jadi Pasti ada pembelinya. seperti apapun propertinya, ketika properti itu disiapkan, diciptakan, pasti ada yang beli gitu ya Pak? Betul. Hutan juga kan ada yang punya, Pak. Iya kan? Betul. Nah, artinya kan properti itu pasti ada pembelinya. Cuman masalah momennya kapan, timingnya kapan, itu kita yang harus bisa menggoreng. Sejauh mana properti yang harusnya terjual 2 tahun, bisa kita jual dalam 3-6 bulan. Nah, itu kuncinya. Jadi listing itu harus dijiwai betul-betul. Karena itu pertama adalah kita bicara konsep listing itu dianggap penting dulu. Kalau Anda tidak menganggap penting listing, Anda percuma. Anda cuma menganggap itu sebagai hal yang biasa, hal yang tidak penting. Nah, jadi pada saat Anda sudah tahu listing itu penting, setiap listing yang masuk, Anda harus benar-benar jiwai, Anda harus tahu betul bahwa Anda ini lebih tahu daripada pemilik yang sudah pemilik tahu. Mungkin di jalan yang sama, ada tetangga baru yang kemarin baru pindah, Anda lebih tahu namanya siapa, profesinya apa, kerjaannya di mana, anaknya berapa, daripada yang punya rumah gitu loh. Ya. Baik. Nah, jadi kejualnya berapapun Anda lebih tahu daripada sekedar yang punya rumah bilang katanya terjual di ujung sana 1M. Padahal realnya nggak 1M, mungkin 750 juta gitu loh. Jadi Anda harus kuasai betul-betul listing itu seperti milik Anda sendiri. Baik. Pak Edi, ngomong-ngomong soal listing Pak,
kalau seperti Bapak nih, saya mau tarik ke belakang lagi Pak Edi. Di saat-saat awal Bapak merintis sebagai seorang real estate agent, Pak. Bapak punya target harus punya listing berapa, Pak? Dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan, Pak? Kalau dulu sih waktu awal-awal saya merintis karir itu dalam 1 minggu tuh minimal harus ada 4 listing yang masuk. 4 sampai 5. Oke. Jadi waktu zaman awal saya bergabung di era itu, saya itu tidak pilih-pilih. Jadi apapun itu yang masuk itu mau yang kecil, mau yang besar, ya itu saya masuk kerjain semua. Mau sewaan yang nilainya mungkin cuma 20 juta setahun, 10 juta setahun, waktu itu saya ambil. Karena kan awal-awal sekali terutama bagi teman-teman yang memang masih merintis jadi agen properti di awal, itu jangan pilih-pilih listing lah gitu loh. Anda coba ini dulu ya, membuat satu network dulu, membina dulu sehingga Anda dikenal bahwa memang kalau orang mau nitip jual properti itu yang dicarinya Anda, gitu kan, bukan orang lain. Nah, network itu yang harus dibentuk dulu. Gitu, jangan bermimpi pengen yang besar-besar dulu, terus yang kecil-kecil diabaikan sehingga anda merasa bahwa Anda itu seperti pengen loncat tangga udah 10 langkah tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya dilewat gitu loh. Nanti lama-lama juga jatuh gitu. Oke, baik. Jadi kita harus mulai dari gigi 1, gigi 2 begitu ya, Pak ya? Iya, Jangan betul. terlalu tergesa-gesa begitu ya. Iya. Baik, Pak Edi. Listing is my soul. Oke, Pak, masih nyambung listing is my soul, Pak Edi. Di secret yang ke-17. Pak Edi di situ secret yang ke-17 Bapak menyampaikan bahwa every listing is a diamond. Pak, kadang-kadang ada orang lihat listing begitu. Dia bilang, aduh ini kayaknya susah dijual. Padahal tadi Bapak sampaikan bahwa setiap properti itu pasti ada yang beli, Pak. Pembelinya hanya soal waktu saja begitu. Nah, Bapak boleh jelaskan ke kita, Pak. Every listing is a diamond. Apakah listing yang mungkin di suatu area itu nggak bagus, apakah itu tetap diamond, Pak? Oke. Jadi every listing is a diamond itu biasanya nih kita kalau sebagai agent tuh ada 3 kendala ya. Pertama adalah harga listingnya mungkin masih kemahalan. Oke. Ya. Tinggi, overprice. Nah, Oke. lalu yang kedua, produknya jelek. Oke. Entah bentuk tanahnya jelek, kecil belakang, bentuk tanahnya tidak beraturan, bentuk Baik. tanahnya tusuk sate, bentuk tanahnya di bawah jalan, atau rumahnya yang jelek, gitu loh. Ya, rumahnya tidak terawat dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah kita yang memang merasa, aduh, kok cuman saya ngehandle listing sewa 10 juta setahun. Komisinya juga kalau dihitung-hitung habis ya. 10 juta setahun komisinya berapa sih? Gitu kan? Ya. Nah, tekor kan ibaratnya. Aduh, cuma dapat sekian ratus ribu gitu loh. Nah, itu yang dianggap bahwa kita punya listing itu yang dianggap jelek, bukan diamond. Mungkin ini sampah gitu loh. Ya. Tapi saya mau nanya, diamond itu apakah begitu muncul tiba-tiba itu batu itu jadi diamond? Enggak kan? Tidak. Itu kan butuh dipoles, butuh diasah, butuh digosok. Artinya untuk menjadi diamond butuh proses nggak? Betul. Butuh proses. Nah, listing yang kemahalan tadi, kalau tiba-tiba sekarang harganya turun, apalagi sekarang harganya corona, diskon 30% di bawah harga pasar. Produknya bagus, rumahnya bagus, harganya jauh di bawah harga pasar. Nah, sekarang kira-kira dalam kondisi saat ini nih, corona seperti ini, kejual nggak? Bisa kejual. Ya. Bisa kejual kalau Bisa, memang harganya betul. menarik, produknya sempurna, perfect. Tapi waktu itu harganya kemahalan gitu loh. Ya. Umpamanya harganya anggaplah 3M pasarannya ya. Waktu itu dia mintanya 4M. Sekarang harganya dia udah turun sampai di 2M. 2M juga dari gejala-gejalanya nih, mungkin dia ditawar-tawar dikit di 1,8 mungkin dia lepas. Market dari 3 sampai 1,8. Kira-kira kalau ada investor yang punya duit tunai, mau beli nggak? Beli. It's time to buy sekarang. Nanti kalau corona beres ya balik lagi ke 3M. Bahkan kalau situasinya Indonesia bisa rebound, mungkin bisa melejit lagi di atas 3M. Itu kan bisa jadi diamond. Ya. Lalu yang kedua, masalah misalnya propertinya nggak terawat. Ya, kita kan punya tool yang di company itu, di era tuh suka ada tips-tips untuk mempercantik rumah. Ya, kita bisa suggest, sarankan untuk rumahnya dipercantik dan sebagainya.
Dan itu bisa juga membuat nilai dari si properti itu kan menjadi naik. Pak Edi lakukan itu, Pak? Iya, saya suka suggest itu. Dan memang misalnya contoh nggak jauh-jauh lah, itu tolong dong Bu, itu di depan contoh itu di bagian teras rumah, atasnya kok si plafonnya itu udah copot, ngaplek gitu, kena hujan, kelihatan busuk. Bisa nggak tolong dibenerin dulu lah, karena itu kan impresi pertama orang masuk rumah, kalau rumahnya udah kayak gitu kan kesannya seperti jelek gitu ya. Tolonglah ini yang kotor-kotornya dibersihin dulu, dirapihin, itu sering-sering kita suggest begitu kepada pemilik. Bagaimana Lalu yang kalau berikutnya pemiliknya adalah, nggak mau, Pak? Mohon maaf, saya ya, potong. Kalau saya pemilik kasih sudah minta suggest, dia pengertian. nggak mau. Saya kasih pengertian bahwa kalau misalnya ini bisa diperbaiki, minimal harga Bapak atau Ibu itu bisa menjadi lebih baik nih. Dibandingkan seperti kondisi sekarang, orang akan berimajinasi negatif. Jangan-jangan nanti konstruksinya di dalam juga nggak benar, Bu. Jangan-jangan ini rumahnya juga dulu dibangun asal-asalan. Nah, itu biasanya kalau kita kasih pengertian mereka mau, gitu loh. Nah, tapi ada yang begitu tetap nggak mau, ya ada aja. Ya itu artinya kan kita harus terus reminding dia gitu. Pada saat orang nawar pasti dia bilang, kok nawarnya segitu? Kok nawarnya segitu jauh amat? Ya kan saya udah bilang, Pak, Bu, tolong itu diperbaiki dulu, dipercantik supaya harganya bisa lebih baik. Nah itu yang membuat saya suka ngomong sama dia seperti itu. Lalu yang berikutnya yang ketiga itu tadi, listing yang kecil. Ya, kadang-kadang ada yang telepon masuk, tuh balik lagi tuh yang bab sebelumnya, respon to unknown call ya. Ya. Nah, dia bilang, ini Pak Edi, saya ada mau nitip rumah nih. Saya mau nitip, orangnya belum saya kenal tuh, mungkin orang baru ya, misalnya contoh. Saya mau nitip rumah di Jalan Anu, itu ada sewaan 20 juta setahun. Nah, kita mau kerjain nggak? Ya. Aduh, 20 juta setahun. Udah gitu listingnya jauh. Kalau dari tempat kantor saya ke sana mungkin butuh waktu sejam setengah, sejam lebih. Enggak, udah aja nggak diladenin gitu loh. Nah, sekarang ternyata orang yang mau nitip listing ke saya itu, dia juga mau nitip tempat lain yang harganya mungkin 5M, 9M, 10M, 20M. Produknya bagus. Nah, hati-hati. Jangan menganggap sepele. Ternyata di balik yang namanya jelek itu ada yang baik yang menanti Anda gitu loh. Nah, itu makanya diamond itu gimana kita menyikapinya. Gitu loh, Pak. Oke. Pak, nyambung Pak Edi. Tadi Bapak singgung mengenai kalau lagi posisi properti kondisi sedang seperti ini, properti turun, harganya kadang-kadang kita bisa pakai momentum untuk turunin harga. Nah, ini Pak Michael siang hari ini bertanya nih Pak Edi. Kalau menurut Pak Edi, berapa sih kira-kira penurunan rata-rata nilai properti selama masa corona ini, Pak? Iya. Nggak sama. Variatifnya nggak sama. Karena saya itu ada menyaring ya. Saya kan punya 600 listing nih. Ya. Nah, listing itu satu-satu saya kontakin kan. Nah, ada yang turunnya masih dikit-dikit gitu loh. Turunnya paling cuma 5%, 10%. Nah, ada yang turunnya memang udah setengah dari harga wajar. Wow. Ada juga. Dan itu dari 600 itu yang tersaring, yang benar-benar itu harganya super murah. Ini barusan sebelum saya submitting juga. Tadi saya udah coba klarifikasi lagi. Tadi agak terlambat sedikit ya, karena saya ada masukin juga itu data buat untuk ke promosi online. Itu cuman ketemu sekitar 10 yang super murah. Nah, tapi hati-hati. Saya sudah membuka keep contact ini dari sekarang. Karena tunggu bulan depannya lagi. Itu bisa lebih banyak lagi orang yang turunin harga. Karena mungkin saat ini ada orang-orang yang mungkin masih punya peluru untuk bertahan sampai bulan akhir Mei. Tapi lewat akhir Mei, ya walau-walau bukan saya ngedoain lebih panjang coronanya gitu ya. Tapi kan berharap corona ini secepatnya selesai. Tapi kalau ini ternyata efeknya masih ke bawah sampai Juni, itu bisa dilihat nanti Juni-Juli. Itu lebih banyak lagi orang yang keluar untuk melepas propertinya dengan harga-harga yang jauh di bawah harga pasar. Nah, saya sudah warning kepada pemilik dari awal bahwa ini bisa begini loh Pak. Kalau misalnya ada penawaran yang nggak cepet-cepet dia respon, itu kedepannya bisa begini. Gitu loh. Oke. Baik. Pak Edi,
Eh, sebentar saya sedikit jeda sebentar. Di sini saya mau sapa teman-teman yang sudah bergabung bersama kita, Pak Edi. Ada Pak Cahya Syarif, sahabat baik saya. Halo Pak Cahya. Ada Pak Johan Syah dari Era Center, luar biasa. Ada Ibu Heni I dari Era Sky, rookie kita Pak Edi, luar biasa. Ada Pak Louis, ya. Kemudian ada Pak Paulus, ada Ibu Rika, kemudian ada di Bandung ada Era Mentari, kemudian ada Era Intan dengan Ibu Yusti, selamat sore, dan ada, oh ini Ibu Yumiko again, Ibu Yumiko dari Era Infinity selalu ikut sesi Bapak nih, luar biasa. Pak, saya mau nyambung ke pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke secret yang ke-18, Pak Edi. Ini ada pertanyaan dari sahabat baik saya juga, Pak Gelora Soekarno, ya dari Era Prestige. Beliau bertanya ada 2 poin. Yang pertama nih, Pak Edi, rekor paling cepat listing terjual itu berapa lama Bapak pegang? Sejak Bapak pegang nih berapa lama nih rekor Bapak? Ya, dan kenapa bisa terjual dengan cepat? Itu yang pertama. Oke, yang kedua saya langsung ya Pak ya. Yang kedua, rekor paling lama. Nah, kalau tadi yang paling cepat, sekarang rekor paling lama nih gitu Pak Edi. Berapa lama Pak Edi pegang listing yang lama terjual dan kenapa? Gitu. Boleh di-share Pak. Ini pertanyaannya menarik sekali. Silakan. Yang paling cepat itu rasanya pernah ada yang cuma sehari apa 2 hari itu langsung terjual. Gila bener, luar biasa. Karena waktu itu sudah ada pembelinya. Oh. Pembelinya memang sudah mau sama rumah itu, mengincar rumah itu. Dan pada saat rumah itu di listing, harganya juga nggak aneh-aneh lah. Maksudnya harganya masih masuk harga yang visible. Jadi begitu langsung nge-listing, itu besoknya saya suruh lihat dan detik itu juga bisa terjadi transaksi. Tapi ini hati-hati. Ini cuma satu di antara sekian puluh ribu gitu loh. Kenapa? Itu namanya ada blessing in disguise. Ya karena jangan sampai menganggap bahwa semua listing itu seperti itu gitu loh. Okay. Sepertinya kalau seperti itu kan orang tidak akan mau mengikuti proses kan Pak. Cuman berapa persen, persentasenya kecil sekali gitu loh. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang harus saya kerjakan, itu memang ya proses. Nah yang lama itu ya boleh dibilang ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun baru terjual. Oh, oke. Okay. Seperti kemarin ada transaksi yang sudah saya closing di akhir tahun. Tanda tangan di notaris tanggal 27 Desember 2019. Itu sudah saya pegang hampir 4-5 tahun yang lalu. Itu. Dan dulu 3-4 tahun yang lalu itu sempat deal batal. Nah, berikutnya deal lagi 3 tahun 4 tahun kemudian. Tapi orang itu tetap masih nyari saya. Dan dia tidak mau kalau selain saya yang bawa pembeli ke sana, itu tidak sayanya ikut, dia nggak mau. Baik Pak Gelora, mudah-mudahan sudah dijawab nih dari Pak Edi ya. Tadi yang paling cepat sehari gitu, kemudian yang paling lama ada yang 4-5 tahun. Nah, Pak Edi, sedikit menyimpang dari topik ini Pak. Dari tadi kita ngomong listing Pak. Saya mau tahu cepat saja sebelum kita masuk ke yang secret ke-18. Bagaimana cara Bapak cari pembeli Pak? Meskipun nanti dibahas di belakang, saya mau Bapak pancing di sini dulu. Gimana caranya Bapak cari pembeli? Tips aja. Pembeli itu automatically dari promosi. Itu satu ya. Kedua adalah database. Itu nomor 1 itu database. Database pribadi maupun database teman-teman. Jadi biasanya kalau kita punya listing yang bagus, itu pasti kita tawarkan dulu ke database. Ya. Lalu database teman-teman di kantor. Ya. Berikutnya lagi ya promosi. Yang paling utama adalah database saja dulu. Itu kan udah jelas database itu potensi bayarnya kan banyak di situ, Pak. Yang nitip-nitip listing juga bisa jadi pembeli kan. Gitu. Itu aja kuncinya, database. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak, pertanyaan berikutnya Pak Edi. Ini saya mau lanjut tapi ada yang nanya Pak Edi ya, nanggung nggak apa-apa lah ya. Kita kasih satu pertanyaan berikutnya. Pak, secara pengalaman nih jam terbang Bapak dari Pak, ini Ibu atau Bapak Dendin Cihanjuang nih yang tanya, berapa persen dari listingan yang ada bisa Pak Edi jual? Nah, kalau listingannya misalnya kita nggak bisa jual listing, bukankah itu bisa jadi bumerang buat kita, Pak? Image kita bahwa, oh kita nggak bisa jual. Silakan Pak Edi.
Ya. Jadi begini, itu kan akan dibahas di sesi berikutnya bagaimana memanage listing ya. Jadi intinya presentase terjual itu basically dalam 1 tahun itu dari listing yang kita punya memang nggak terlalu signifikan. Itu biasanya range-nya antara 5 sampai 10%. Ya, artinya kan memang kalau dari presentase cukup sedikit. Cuman balik lagi, artinya situasi itu kan tergantung dari global ekonomi ya. Kalau pada saat-saat lagi booming-booming properti itu tahun 2012, 13 itu probabilitasnya bisa lebih besar ya. Karena orang begitu harga pasar dicaplok diambil, harga pasar dicaplok diambil. Tapi begitu sudah 2-3 tahun belakangan ini kan memang harga-harga itu kan harga pasar pun orang belum tentu mau beli. Sebelum Covid pun kadang-kadang harganya harus sedikit di bawah harga pasar atau malah 10%, 20% bagi investor, kecuali bagi user. Nah, intinya kita harus lihat situasinya. Kalau saat seperti ini, ya kita nggak bisa ngotot ini harga pasar. Nah, harga pasarnya sekarang pertanyaan saya, bener nggak dulu harga pasarnya segitu? Kamu ngikutin nggak harga pasarnya? Sekarang harga sebelum Covid aja udah kemahalan, apalagi harga sekarang gitu loh. Apalagi lebih parah lagi. Nah, artinya dari situ tuh kita harus melihat dan mengikuti perkembangan ini day by day. Perubahannya itu cepat sekali. Dan kita kalau nggak ngikutin, kita ketinggalan. Kita masih paradigma lama, padahal harusnya kita punya pikirannya kan sekarang ini kan baru gitu loh. Dan situasi seperti ini tuh kita ibaratnya seperti orang yang kelelep di kolam renang, menggapai-gapai gitu dengan gaya apapun kok kayaknya kita nggak bisa keluar nih, nggak bisa safety. Nah ini yang harus kita punya network untuk sama-sama kita sering brainstorming dan berdiskusi gitu loh. Nah itu yang tadi pertanyaannya adalah mengenai presentase ya Pak ya, Ya, probabilitas ya. Terus satu lagi apa tadi Pak? tadi mengenai kalau image Pak, kalau listing nggak Oh, terjual, iya. kan berpengaruh ke image. Nah, kalau kita belum apa-apa udah takut di masalah image, artinya kita mungkin akan takut untuk mendapatkan listing banyak. Betul ya? Betul. Nah, artinya yang tadi saya bilang, selama kita terus menjalin komunikasi dengan si penjual, masalah terjual atau tidak terjual itu adalah urusan kesekian. Tapi yang penting, pemilik itu pengen terus keep in touch dengan kita. Apapun perkembangannya kita kasih tahu, gitu loh. Artinya itu yang nomor 1. Masalah terjual itu adalah nanti. Kalau memang dianya momennya butuh sekarang, ya dia kan bisa turunin cepat. Tapi kalau bulan butuh, ya kita kasih pengertian, Pak, Bu, saya sih terus terang ya. Ini kadang-kadang ada orang nih, sekarang banyak juga yang nitip listing ke saya. Ini cerita apa adanya aja sekarang. Nitip listing. Klien lama, saya nanya, Pak, Bu, maaf, Ibu butuh cepat atau butuhnya nggak cepat? Dia bilang, ya saya sih pengen kalau bisa kejual butuh cepat. Cuman pertanyaannya, kalau butuh cepat, Ibu mau harganya dipotong 20-30%? Hmm. Loh kenapa? Ya sekarang Ibu tahu situasi ekonomi, saya nggak usah ngomong lah Bu, Ibu lebih pintar dari saya. Ibu pengusaha, Ibu ngerasain sendirilah gitu loh ya. Ya. Sekarang nggak usah dari media massa, Ibu kerasa nggak sekarang usaha Ibu seperti apa gitu loh. Nah kira-kira di luar sana banyak nggak yang begini? Kan dia bisa berdalih lagi, ya kan banyak juga yang punya duit dingin. Ini berbeda situasinya dengan 98. Ya. Kalau 98, UMKM-nya nggak hancur. Orang ada dolar naik dari 2.500 jadi 20.000, itu ningkatnya berapa kali lipat. Punya duit 1 M rupiah, itu bisa menjadi harganya 8 M waktu itu. Kalau sekarang, enggak. Semua sektor kena. Mau dari apapun kena. Sekarang kira-kira daya belinya berkurang apa enggak? Berkurang. Pasti nyisanya juga tinggal 10-20%. Nah 10-20% ini orang yang punya fresh money, itu pasti biasanya investor. Nah investor ini kira-kira akan mencari harga yang mahal apa harga yang murah? Harga wajar pun belum tentu dia mau beli gitu loh. Ya, ya. Nah ini yang kita harus memberi pengertian. Ya kalau dia bilang ya coba aja dulu lah Pak Edi, berdoa aja mudah-mudahan. Ya saya sih coba Bu ya. Ya sekarang kan saya diskusi dulu, harganya mau berapa Bu? Sekian. Kalau dia ngotot harga sekian, oke Bu, saya sekian ya Bu, saya coba. Tapi saya nggak janji dalam 2-3 minggu atau sebulan, 2 bulan ini terjual dengan harga segini. Saya udah ngomong di awal. Jadi kalau sampai dia nyalahin, ya saya kan balik ngomong, kan saya udah bilang kemarin. Nah, jadi berapa tuh Pak Edi?
Ya sekian Bu kalau mau kejual. Nah itu proses. Jadi jangan takut untuk dikomplain gitu loh. Karena kita sudah kasih pandangan di awal. Itu kuncinya. Baik, Pak Edi, terima kasih. Pak, kita langsung masuk ke secret berikutnya. Secret ke-18, Pak Edi. Di sini Bapak mengatakan ada, sebentar saya share presentation-nya. Sorry. Iya, Pak. Ya, secret ke-18. Pace, precise, accurate, careful, exact, and detail. Pak Edi mungkin boleh diceritakan. Silakan. Kan tadi saya bilang ya, bahwa properti itu hati-hati sekali. Kita bisa berkaitan dengan ranah hukum. Ya. Ini saya mau cerita aja pengalaman. Presisi itu artinya kita harus presisi betul, akurat, tepat. Ya, dan kehati-hatian. Pernah ada kasus gitu loh, saya jual tanah di satu tempat di Cipaku. Mungkin suaranya lebih keras lagi Pak Edi. Sorry, suaranya. Kedengar Pak? Ya, ini keras. Oke. Ya, saya ada satu tanah kosong, waktu itu yang pernah saya jual, transaksinya udah sekian belas tahun yang lalu, dan pemilik nunjukin kafling tanahnya. Sebelah-sebelahnya itu masih tanah kosong juga. Nah, dia beli itu udah tahun 70 atau 80-an. Jadi waktu itu masih hamparan kosong, dia juga udah sekian puluh tahun nggak pernah menginjak ke sana. Begitu dia lihat juga, awalnya dia rada bingung, karena kok ini sebagian udah dibangun rumah, sebagian dibangun rumah gitu. Terus dia nunjukin satu tempat, ini loh tanah saya. Yakin Pak? Yakin, dia bilang begitu. Nah, terus udah transaksi berjalan. Dibangunlah sama si pembeli, sudah naik atap. Kurang lebih hampir udah 50% lah, udah mulai masuk finishing. Ternyata tanah itu salah. Yang harusnya dibeli adalah sebelahnya, bukan yang itu. Nah, ternyata si pemilik ini komplain. Loh, kenapa tanah saya dibangun? Itu bukan tanah saya nggak pernah dijual, siapa yang ngebangun gitu kan? Nah, akhirnya saya dipanggil. Puji Tuhannya, alhamdulillahnya, pemilik yang komplain ini kenal dengan saya lagi. Bahwa dia tuh memang tukang jual beli lah, biasa suka invest jual gitu kan. Nah, Edi kok kamu bisa sih salah coupling ini begini? Waduh Pak, saya kan bukan yang punya nunjukinya di sini gitu loh. Nah, udah gitu yang konyolnya adalah waktu itu makanya saya tuh benar-benar sekarang belajar dari hal-hal masa lalu. Kenapa saya bisa nulis buku ini? Karena pada saat pengecekan pengukuran BPN, penunjuk batasnya ditunjuk saya. Pemiliknya nggak datang. Saya nunjukin batas itu. Dan saya melakukan tanda tangan di surat BPN, berita acara BPN. Kan kebayang, saya tanggung jawab loh itu. Karena berita acara BPN, saya tanda tangan menunjuk batasnya adalah saya. Nah, dari situ akhirnya kita sepakat menghadirkan kembali pemilik untuk menunjukkan yang mana yang sebenarnya. Nah, saya hadirkan. Pemiliknya saya nggak ngomong itu ada kasusnya udah seperti itu. Saya suruh datang aja. Pas datang ya dia bersikukuh. Lah ini tanahnya kan udah dibangun. Kenapa ya dimanggil-manggil saya lagi? Ini udah dibangun kok. Nah, akhirnya kita sama-sama ngecek ke kelurahan kecamatan. Buku besarnya itu ada di kelurahan kecamatan. Dicek ternyata couplingnya salah, betul. Harusnya yang sebelahnya. Waduh, terus gimana dong Pak? Ya solusinya, si pemilik yang salah coupling ini itu juga ngerasa ya mau nggak mau, ya mau gimana. Akhirnya kan berembuk dong, minta ganti rugi kan. Tapi bukan hanya ganti rugi, udah dijual dah. Karena untungnya dia tukang jual beli, udah saya jual aja couplingnya. Sedikit lebih mahal, tapi dia juga nggak seperti aji mumpung gitu ya. Cuman harganya dimahalin lah sebagai beban moral bahwa tanggung jawab moral ini salah coupling. Ya at the end gitu ya. Berikutnya adalah ya at the end memang artinya tanah itu dibeli dan ya saya dapat komisi juga walaupun komisinya nggak normal gitu loh karena dianggapnya ini kan kecelakaan. Ya itu memang hal-hal yang perlu dicermati karena kita nggak gegabah gitu dalam melakukan transaksi jual beli. Satu lagi ada kejadian kobrok ya dengan teman. Temennya bilang sertifikatnya HGB hak milik. Kamu udah lihat sertifikatnya? Ada kok udah lihat. Nah, tapi saya minta kopinya itu nggak pernah dikasih. Nah, ternyata sesudah deal, sudah masuk tanda jadi, sudah masuk uang muka, baru dia nunjukin kopi sertifikat.
Ini loh Pak sertifikatnya. Loh, gimana sih? Kamu bilang hak milik kok HGB? Lah, ini gimana kejadiannya? Pembelinya ya pasti marah dong. Saya nggak mau tahu. Ini pengennya saya jadi hak milik. Kalau nggak hak milik, saya nggak mau beli. Batal. Nah, akhirnya kan cerita punya cerita, kita kan nanya dong ke notaris, ini biaya untuk peningkatan dari HGB ke hak milik berapa? Untungnya biayanya nggak terlalu besar. Cuman si penjual dibebankan juga nggak mau, karena penjual merasa bahwa ini saya sudah ngomong katanya ke si agennya dari awal. Walaupun nggak ngasih data gitu ya. Bahwa ya saya ya sertifikat begini. Ya itu kan pemilik nggak bisa disalahin dong. Pemilik itu kan taunya yang sertifikat itu ya dianggapnya hak milik aja gitu kan. Nah terus berikutnya lagi si pembelinya ya bilang, saya dari awalnya kan taunya dari kamu itu hak milik. Sekarang siapa yang mesti kena? Mau batal, komisi hilang nol, atau kita ngalah di komisi. Harus menanggung biaya dari HGB ke hak milik. Ya ini kita nanggung biaya HGB ke hak milik Pak, komisi dipotong. Tapi kan konyol kalau menurut saya. Itu harusnya dari awal tuh udah diantisipasi dong. HGB hak milik itu ya harusnya kan bisa dilihat dari sertifikatnya. Makanya jangan ngelisting asal. Yang paling penting itu status legalnya apa. Juga bangunan. Saya pernah ngalamin kasus bangunan juga. Bangunan ngakunya 350. Ternyata pembelinya diukur ulang. Ternyata cuma 250. Beda selisih 90 atau 100 meter. Udah deal, udah transaksi, udah masuk tanda jadi. Nah, waktu itu minta nego harga balik. Pemilik bilang, saya mah nggak mau tahu, saya jual apa adanya, X rupiah. Pembeli bilang, ya saya juga beli berdasarkan data yang sudah dikasih sama agen dong. Jangan tiba-tiba saya beli mangga 1 kilo biasa isi 4, kok sekarang mangganya 1 kilo isinya cuma 3. Saya nggak mau dong ditipu. Mau ngotot-ngototan siapa yang menang, siapa yang kalah. Penjual bilang, saya apa adanya. Pembeli bilang, saya nggak mau ditipu. Sok, mau dibawa ke ranah hukum, hayu. Kita mau pakai pengacara mana, pengadilan mana, dibilang. Tapi kan kita bilang, udahlah kekeluargaan aja deh. Kita mau ngurusin duit begini gimana gitu loh. Kan kemarin di awal juga saya bilang, kalau rumahnya dihitung 10 juta semeter, kali selisih 90 meter aja, itu udah 900 juta. Bukan duit sedikit loh. Ya, nah, ini yang menjadi masalah nanti kalau tiba-tiba udah kejadian seperti ini, tahu-tahu penjual nggak mau ngalah, pembeli nggak mau ngalah. Nah, akhirnya waktu itu kan ada renegosiasi ulang. Dengan renegosiasi ulang, ada sepakat. Memang nggak minta diskon dari itu banget, tapi ya sudahlah dicari win-win. Tapi ya bikin pusing kepala lah. Udah jelas di depan mata udah deal, tinggal transaksi, ada lagi masalah yang sebenarnya kan konyolnya kecerobohan kita gitu loh. Nah itu pernah juga kan saya cerita di BAP, gara-gara sewaan, dipanggil ke kantor polisi. Gitu loh. Gara-gara sebetulnya halnya sepele gitu loh, bahwa ada sewaan di satu kawasan di daerah sekitar Dago situ Bandung, yang memang awalnya kita melihat bahwa kiri kanan depan belakang itu semua dipakai kafe. Nah dia ini mau bikin kafe gitu loh. Tapi pada faktanya ternyata izin tetangganya nggak dapat. Jadi si tetangga ini ada RT RW yang ngeblok. Saya udah bilang dari awal bahwa ini tolong dicek dulu izin tetangganya. Walaupun Bapak bisa tembus langsung untuk ngurus HO, izin kafenya keluar. Kalau tetangganya nggak ngizinin, ini Bapak bisa disegel loh. Tapi dia bilang, oh gampang Pak, saya udah bisa ngurus Pak. Nanti saya cek. Sampai akhirnya kan sudah transaksi, pajak sudah dibayar, 3 bulan kemudian dia baru komplain. Ternyata izin usahanya nggak dapet. Jadi dia bilang, saya ngontrak sekian mahal nggak bisa untuk kafe. Untuk apa? Nah, ujung-ujungnya si pemilik dijebak. Seolah pemilik yang membohongin dia, termasuk surat PPJB-nya kantor kami pun, era pun di pengacara dikasih stabilo tuh sama pengacaranya. Ditulis fungsi untuk kafe. Seolah kita make sure bahwa itu untuk kafe. Lah, saya nggak bilang make sure untuk kafe. Kita berdasarkan omongan penyewa, klien Bapak, bahwa Bapak mau pakai ini untuk kafe. Nah, saya tulis dong Pak untuk kafe. Oh, ini nggak bisa. Seorang agent profesional nih, kalau misalnya nulis sesuatu di sini, harus sudah diyakinkan bahwa ini fungsinya bisa. Akhirnya bolak-balik kan buang waktu, stres, tegang, di BAP kan itu. Bareng sama teman saya juga. Ini kan konyol gitu loh, pikir-pikir. Dan ini lain kali kan saya juga sekarang hati-hati. Terutama kalau komersil area.
Saya udah pengalaman waktu itu kemarin ngomong kan, sebelahnya ada restoran, sebelahnya mau transaksi, saya cek dulu. Sampai udah bikin KRK, pembelinya korban keluar 5-6 juta sampai KRK, nggak bisa mentok dijadikan zona perdagangan, ya sudah batal. Jadi artinya kita harus benar-benar hati-hati. Jangan asal ngelisting. Itu. Baik, baik Pak Edi. Terima kasih untuk paparannya Pak. Pak, kita sekarang buka sesi tanya jawab begitu ya Pak ya. Sudah masuk ke sesi tanya jawab. Namun sambil menunggu penanya Pak Edi. Oh ini sudah ada nih Bapak atau Ibu Dandung Kaloka nih. Saya sambungkan. Sebentar. Iya. Halo, Pak Dandung. Pak Dandung. Oh, oke. Ya, Pak Dandung, silakan. Pak Edi. Salam ketemu di Zoom meeting nih, Pak Edi. Nah, Kumadamang. Salam kenal. Ya, saya kebetulan 98 masuk era dan kebetulan Pak Edi adalah koordinator tim saya. Thank you, Pak Edi. Banyak sekali ilmu yang saya peroleh saat itu dari Pak Edi dan akhirnya saat ini saya... Baik, Pak Dandung, mohon maaf bisa langsung ke poin pertanyaannya, Pak Dandung, silakan. Iya, baik, Pak David. Saya cuman nggak bertanya, tapi cuman memberikan semacam thank you gitu ke Pak Edi, karena saya banyak sekali dibimbing dan dibina. Dan saat ini saya memiliki kantor sendiri, kalau Realty dari 2003. Tapi itu juga tidak terlepas adanya peran Pak Edi yang luar biasa. Itu aja sih Pak. Thank you. Luar biasa. Baik. Ya. Nuhun, Pak Dandung. Sami-sami. Sukses terus, sehat terus. Mudah-mudahan kita dilindungi dari COVID-19, Pak. Amin. Terima kasih Pak Dandung Kaloka, luar biasa. Terima kasih. Selamat sore Pak Dandung. Sore. Wow, Pak Edi, luar biasa tuh. Langsung ada yang berikan testimoni live mengenai peran Pak Edi ya, luar biasa. Terima kasih Pak Dandung. Sambil menunggu penanya berikutnya, di sini Pak Edi ini ada rekan kita dari Century 21 Medit 5, Pak Michael Jan, mau bertanya ke Bapak. Ya, pertanyaannya cukup panjang, tapi yang di atas tadi mengenai coach, menemukan coach sudah Bapak ceritakan di depan, tapi yang belum disinggung adalah mengenai Pak Edi kan tadi menyampaikan bahwa Bapak sebelumnya ada coach, kemudian sekarang meng-coach, begitu ya Pak ya, punya tim yang Bapak coach. Nah, pertanyaan Pak Michael Jan adalah bagaimana Pak Edi caranya memilih kriteria anggota tim agar sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Itu pertanyaan dari Pak Michael Jan dari Century 21 Medit 5. Silakan Pak Edi. Ya, untuk memilih kriteria anggota tim, ya kriterianya sih semuanya juga pengennya yang ideal dan oke-oke ya Pak. Tapi kan sekarang orang yang masuk ke tim kita kan nggak tahu. Itu kan bukan seperti seleksi karyawan yang kayaknya di bagian HRD itu satu-satu diseleksi gitu kan, nggak bisa begitu. Artinya begini, semua siapapun yang masuk, ya kita dengan tangan terbuka, ya kita welcome. Apa yang dia tanyakan, yang memang harus kita bagi ilmu, ya kita bagi ilmu gitu kan. Tapi yang penting, yang paling utama dan terutama adalah niat. Jadi bukan orang yang pintar gitu loh. Niat aja dulu. Kalau dia punya niat mau belajar, niat mau bimbing, itu yang kita pegang. Even orangnya nggak terlalu pintar pun gitu ya. Percuma kalau yang sudah masuk misalnya, oh dia udah pengalaman. Di luar sana dia bisa menjadi broker tradisional. Dia udah sering jual beli properti. Tapi begitu masuk ke kita juga, dikasih tahu juga memang nggak mau tahu gitu ya. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua, orang itu mau belajar. Itu aja, dua macam. Karena semua apapun itu adalah proses pembelajaran. Tidak ada orang yang bisa langsung bisa gitu loh. Kalau dia menganggap bahwa gelasnya sudah penuh, ya diisi sama saya tumpah terus. Tapi kalau dia datang dengan niat nomor satu, memang dia benar, mau kerja, mau cari sesuatu yang luar biasa di sini, dan gelasnya kosong, mau terima ilmu, itu yang dicari. Yes. Itu yang lebih kita perhatikan loh. Artinya begini, dari 10 marketing associate yang masuk ya, ternyata cuma ketemu satu yang niat dan gelasnya kosong. Ya itu yang kita terus
keep in touch sama dia. Daripada 9-nya yang memang ya just apa ya, datang ke kantor cuman ngerokok, ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi, ngegosip sana, ngegosip sini, ya sudahlah, itu mah anggap aja lah pelengkap penggembira. Gitu Baik. kan. Nah, yang nomor 1 yang niat terus harus kita pegang. Seperti itu. Baik. Biasanya Baik. nomor 1 apa? Yang niat itu adalah yang butuh, orang yang butuh sekali kepepet itu biasanya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi, Pak Michael dari Century 21 Medit 5. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan Bapak. Pak Edi, di sini juga ada yang masuk mengucapkan terima kasih selain tadi Pak Kaloka tadi ya sudah live berbicara dengan Bapak. Di sini ada Pak Irwan yang mengatakan, wah terima kasih Pak Edi. Beliau adalah Pak Irwan Ruhaindi ya, termotivasi dengan karya Bapak. Nanti di ujung sesi ini silakan Bapak, Pak Edi juga promosikan buku Bapak. Saya agent baru yang sangat merasa terbantu dengan acara ini Pak Edi, luar biasa. Kita dapat aura-aura yang positif, gitu ya. Kita juga dapat masukan juga ini Pak Edi dari Bapak atau Ibu Dendin Cihanjuang nih yang tadi sempat bertanya bahwa mungkin untuk next time Pak Edi mungkin peralatan mix atau audio Pak untuk Pak Edi tidak dipegang-pegang seperti itu Pak. Jadi mungkin seperti gini aja Pak Edi. Ya, oke. Ini feedback yang luar biasa untuk membangun kita ya, dan audionya mungkin lebih kencang lagi Pak Edi ya. Seperti itu. Lalu, nah Pak, ini pertanyaan penutup karena kita sudah tembus 1,5 jam Pak Edi. Pertanyaan penutup sekaligus juga sebelum Bapak sampaikan mengenai promosi buku Bapak gitu ya. Pak, tadi Bapak ngomong mengenai luas bangunan. Nah, gimana caranya ngukur? Ini pertanyaan dari Ibu Rika Wijaya. Ya, Ibu Rika mengatakan mengukur luas bangunan itu bisa minta dari siapa dan gimana cara ngitungnya Pak Edi. Mungkin ini juga mewakili teman-teman lain juga. Silakan. Ya. Oke. Ini memang kendala utama nih kalau orang yang memang ya kebetulan memang orang yang ngukur bangunan ini sebetulnya praktis simpelnya begini. Saya kebetulan nggak ada ini ya whiteboard ya. Sebetulnya gini, kalau misalnya satu lahan ya, anggaplah luas 400 meter. Pasti kan ada taman ya. Taman depan, taman samping, sama taman belakang. Betul ya? Ya. Kalau misalnya nggak ada, ya mungkin taman depannya aja gitu loh. Nah, biasanya dari 400 itu kita tinggal ukur luas taman depannya itu berapa meter luasnya, taman sampingnya berapa, taman belakangnya berapa. Nah, ngukur taman depan gimana? Ya tinggal kita ukur aja. Lebar muka berapa kali panjang ke dalam GSB-nya berapa. GSB teman-teman tahu kan? Garis sempadan bangunan. Ya. Kan dari pagar bangunan pasti ke muka bangunan itu kan ada mundur. Ya. Nah, apa 6 meter, 7 meter, atau 5 meter, itu lebarnya 10. Tinggal 10 kali 5, potong 50. Nah, taman belakang, kalau misalnya lebarnya cuma 7 meter, ya dikali 3, 21. Berarti depan sama belakang udah 71 meter kan? Tinggal potong taman samping. Nah, itu bisa dipakai acuannya dari 400 kurangi taman belakang, taman depan, taman samping. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang dalam sendiri gimana? Paling gampang kita ngukur dari modul tehel kok. Bukan modul tehel ya, modul keramik atau modul granit tile. Ya. Kalau bangunan-bangunan baru sekarang, itu satu modul granit tile itu kan ukurannya 60 cm. Rata-rata 60 cm ya. Ada yang 50, ada 60. Nah, tinggal kita hitung aja dikali. Kalau misalnya dari depan ke belakang, itu ada 20 modul granit tile, tinggal 20 kali 60, berarti 12 meter kan. Nah, lebar kiri kanan, itu tinggal dihitung. Berapa modul granit tile-nya? Ya tinggal dikali, gitu loh. Nah, sebenarnya paling simpel ngukur bangunan tuh begini. Bangunan induk, itu kita hitung 100%. Teras, balkon, itu dihitung 50%. Carport, 50%. Taman, itu biasanya juga ada ya kalau pemborong ngitung adalah 25%. Gitu loh. Nah, jadi kita harus lihat, oh itu kan ada carport, masa carport nggak dihitung? Kan carport juga ada tutupnya, ada pavingnya, kan saya juga ngebangun juga perlu biaya. Oke, kita hitung 50. Teras gitu 50. Kenapa dihitung 50? Karena cuma ada tutup atas sama tutup bawah. Dinding sampingnya nggak ada. Gitu loh.
Oke. Jadi itu Baik. kira-kira cara ngukur bangunan yang simpel seperti itu. Baik. Kalau Anda pengen lebih tahu lagi, sebetulnya nanyalah terutama ke arsitek, ke kontraktor, itu dia tahu persis yang suka bikin RAB itu ngukur bangunan itu seperti apa. Tapi Baik, yang Pak Edi. simpelnya kita nggak perlu sampai ngejelimet seperti itulah. Simpel aja Baik. praktis yang seperti tadi saya bilang. Gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Semoga terjawab Ibu Rika dan teman-teman yang lain juga ya. Seperti saya juga mau nanya itu gitu Pak mengenai ngukur gitu ya. Pas banget. Nah, Pak Edi di sini sudah ada yang ingin bertanya. Saya langsung sambungkan ke Bapak. Silakan. Ada 2 penanya terakhir live. Iya. Halo, selamat sore. Halo. Silakan. Selamat sore semuanya Pak David dengan Pak Edi. Selamat sore Pak David. Silakan langsung ke Pak Edi Pak. Saya dari Era Expro Pontianak. Ya. Pontianak, luar biasa. Nah, saya ingin bertanya soal kalau misalnya nih di situasi seperti ini ya, pandemi COVID-19 ini, gimana sih cara kita menghitung dengan detail seperti itu? Kan dari awal Bapak sudah sampaikan, kita harus perhatikan dengan baik listing-listing kita gitu. Apakah yang kita listing udah benar atau enggak secara detail? Nah, gimana situasi seperti ini kita bisa melihat dengan detail? Apalagi seperti contoh kemarin saya ada mendapat sebuah customer ingin menjual rumahnya. Nah, ketika ia ingin menjual rumahnya, dia hanya mengucapkan kata, nanti coba cek aja ya dari foto-foto yang saya kirimkan, kita nggak bisa turun ke lapangan karena lagi ada COVID-19 seperti itu. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Davin Varian atas pertanyaannya dari Era Expro Kalimantan Barat. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Edi, mungkin kita langsung nyambung dengan penanya berikutnya ya, Pak. Nanti kita langsung jawab sekaligus. Sebentar, saya sambungkan dengan di sini Ibu Nelly. Ibu Nelly, get ready. Iya. Halo, selamat sore Ibu Nelly. Halo. Halo. Ya, Ibu Nelly Worotijan, silakan. Iya. Pak, saya mau bertanya gimana cara yang tepat untuk mengikat calon buyer? Karena pengalaman saya itu kemarin udah ada beberapa calon buyer ya Pak. Jadi itu cuman banyak tanya dan saya udah berbagai cara juga untuk supaya mengikat dia, tapi kayaknya belum kena gitu. Jadi bagaimana cara yang tepat untuk mengikat calon buyer? Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih Bu Nelly. Oke, Pak Edi, silakan langsung dijawab Pak Edi, silakan. Yang nomor 1 pertanyaan Pak Davin dari Era Pontianak. Nah, ya. Itu bagaimana cara bisa melihat dengan detail? Artinya mungkin pertanyaannya adalah untuk menaksir harga pasar kali ya. Arahnya Ya, ke situ, mungkin betul. maksudnya itu kan, ya. Menaksir harga pasar. Karena kan kita juga bingung nih, kita nggak bisa survei, mungkin dia cuma ngasih foto-foto, tapi kita pengen tahu harga pasar yang sebetulnya berapa kan, seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya kan kalau misalnya Bapak udah tahu datanya, Bapak kan bisa searching. Sekarang itu kan by Google Map, kan kelihatan tuh rumahnya, situasinya seperti apa. Ya, nomor 1, Bapak cari pembanding. Ya, pembanding di sekitar lokasi tersebut, berapa average harga pasarnya di situ. Dari situ kan Bapak bisa kalkulasi lah kurang lebihnya bahwa harga pembandingnya rata-rata di sana sekian. Bapak bisa melihat, oh iya, ini sekian. Sebetulnya nanti di sesi berikutnya, Bapak kalau nggak salah pesan buku saya nih. Dari Era Pontianak tuh kemarin udah saya kirim. Paketnya udah saya kirim sebelum Bandung nih PSBB kan hari ini. Saya udah saya kirim, mungkin tunggulah sekitar seminggu 2 minggu lah. Nah, di buku saya akan ada terlihat bahwa bagaimana cara menghitung harga appraisal, itu nanti di bab berikutnya ya. Yaitu bagaimana menghitung harga tanah, harga bangunan. Kalau bangunan kan kenapa saya suka minta foto, saya pengen tahu nih harga bangunannya berapa gitu kan. Memang bangunan ini apalagi kalau pemilik ngomong sekian ratus, itu kan saya suka tanya, Pak IMB-nya segitu? Betul. Bapak dulu dibangun sama kontraktor, sama arsitek atau siapa? RAB-nya betul nggak segitu? Kalau memang itu betul berdasarkan RAB dari si kontraktornya, itu udah nggak usah diukur. Artinya sudah benar RAB-nya segitu. Nah, tinggal kita lihat fotonya. Oh, spek bangunannya kayak gini. Bangunan dibangun tahun berapa, Pak?
Oh, tahun 2005. Saya tinggal ngitung dong, 2020 ke 2005. Ada 15 tahun. Artinya ada apa? Susut. Kan setahun-setahun itu bangunan ada susut. Nah, tinggal hitung susutnya berapa persen. Lalu harga tanah average dari situ berapa? Kan tinggal hitung harga tanah kali luas tanah, harga bangunan kali luas bangunan kan? Ya. Nah, seperti itu. Mungkin Baik. kalau di SST era kan ada itu yang masalah hitung harga appraisal. Nah, itu juga bagian saya kalau saya bawain SST di Bandung, ya itu bagian appraisal itu bagian saya memang saya suka bawain gitu loh. Oke. Nah, jadi memang itu dicari pembandingnya. Semakin banyak pembanding, itu database itu semakin mendekati akurat. Jadi itu yang paling kuncinya. Baik, Pak Ya. Edi. Nah, Oke, terus langsung ke Ibu Nelly. yang tadi Ibu tadi ya. 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 Bagaimana udah ketemu pembeli? Ya balik lagi tuh ke bab yang sebelumnya. Kualitas pertanyaan kita terhadap pembeli itu seperti apa? Artinya kan kita harus gali kebutuhan pembelinya. Pembeli itu beli, pertama, buat pakai kah? Ya. Atau sekarang ini ada yang pakai tapi semi invest. Ya. Atau kedua, ada yang shortcut buat jual beli. Artinya mungkin dalam setengah tahun, setahun diharapkan nanti beres Covid dijual lagi dapat cuan, dapat untung, ya. Lalu ada yang investor jangka panjang yang dibuat nyimpan, mau disewa-sewain. Nah, itu yang harus dicari tahu dulu. Bukan kita maksa, Pak beli Pak, Pak beli Pak, Pak beli Pak, diginiin nggak bisa, digituin nggak bisa, diginiin nggak bisa. Ya mungkin kita sasaran tembaknya nggak tepat gitu loh. Karena seperti dokter, kita harus tahu dulu gejalanya apa. Kasih obatnya pas enggak. Jangan gejalanya mencret dikasih obat flu. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Makanya kan harus nyambung dulu gitu loh. Baik. Jadi kita ajak komunikasi dulu gitu loh. Baik. Artinya apa dia beli. Oke. Pak Edi, terima kasih untuk jawabannya Bu Nelly dan Pak Davin tadi. Mudah-mudahan terjawab. Cepat saja Pak Edi, ini ada penanya dari teman rekan kita dari Century 21 juga. Pak Edi, boleh dijawab dengan cepat gitu ya, mengingat durasi. Dari Ibu Hanili, Pak Edi. Pertanyaannya, kalau Pak Edi menerima listing dari klien itu open atau eksklusif? Mungkin cepat saja, Pak. Iya. Yang pertama, saya selalu berusaha untuk eksklusif. Ya. Menjelaskan dulu eksklusif. Nah, kalau memang nggak mau, ya open. Tapi open itu saya selalu minta data-datanya secara lengkap dan dibuat tertulis. Jadi ada statement resmi bahwa ini memang mau dititip listing dengan fee sekian, kopi sertifikat, apa segala macam saya minta. Kalau zaman sekarang nggak ketemu ya tolonglah difotoin, dikirim by PDF. Seperti itu. Baik. Itu aja. Tapi selalu saya berusaha untuk eksklusif dulu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Edi. Bu Hanili, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Edi tadi menjawab. Pak Edi, silakan sekarang waktu Bapak untuk promosikan buku Bapak. Silakan. Ya. Bagi teman-teman yang belum punya buku saya, yaitu buku The King of Property, kebetulan nih di background latar belakang saya kan kelihatan ya, The King of Property ya. Nah, ya. Ini bukunya kurang lebih seperti ini. Nah, ini menyangkut 36 tentang powerful secret, 36 secret of powerful closing ya. Nah, ini kita bahaskan sampai hari ini ada di bab berapa nih sekarang? 18 ya. Artinya udah setengahnya ya. Nah, Anda bisa memesan kepada sekretaris saya, namanya Ibu Winda. Nomor handphonenya 089 6536 31894. Saya ulang ya. Hubungi Bu Winda 0896 536 31894. Harganya berapa Pak? Ya. Itu harganya sih kalau di Gramedia untuk Pulau Jawa 89.800. Tapi saya kasih harga spesial buat teman-teman sesama ya teman seperjuangan lah ya. Bahwa ini harga adalah harga penulis. Itu ada diskon spesial di 70.000 saja. Yes. Di luar ongkos kirim ya. Kalau kemarin ada Pontianak ada ongkos kirim ya saya tambahin ongkos kirim. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Saya mungkin ulang lagi untuk pemesanannya bisa ke kontak dengan Ibu Winda di 0896 536 31894 0896 536 31894. Baik,
Pak Edi, terima kasih atas kebersamaan kita. Sudah tembus 1,5 jam lebih dengan banyak sekali penanya. Luar biasa, penyampaiannya sangat berkualitas, memberikan insight buat saya juga dan buat teman-teman di sini. Sebelum saya akhiri, saya mau sampaikan kembali bahwa sesi kita untuk yang sesi keempat, Pak Edi dan teman-teman, kita akan ketemu di hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020. Jadi minggu depan ini kita skip 1 minggu begitu ya, Pak Edi ya. Jadi kita ketemu lagi di Rabu 6 Mei 2020 jam 2 siang seperti hari ini. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah bergabung dari rekan-rekan real estate agent dari Jakarta, dari Medan, dari Bandung, ya dari hometown-nya Pak Edi, dari Bandung, dari Surabaya, dari Solo, terima kasih, dari Makassar, ya terima kasih, Surabaya, luar biasa, Pontianak Era Expro tadi, terima kasih, dan terima kasih juga kepada teman-teman dari broker yang sahabat kita dari Century 21, Pak Edi, ya. Tadi beberapa Pak Michael dan Ibu Hani sudah bergabung bersama kita, luar biasa. Next time boleh teman-temannya diajak untuk gabung, sharing, curhat-curhat sama kita di sesi ini. Di tanggal 6 Mei 2020 kita masuk ke sesi yang keempat, 36 Secrets of Powerful Closing by Edi Mulyawan. Baik, terima kasih sekali lagi dan kita akhiri. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih Pak Edi. Semangat pagi semuanya. See you at the top. See you at the top.